Please subscribe. Played in. It's probably when I played for Indonesia, and it was the first time we'd qualified for the Asian Cup. Siapapun yang menjadi pemain untuk nasional tim, tentunya kami bangga. Siapapun, baik saya sendiri maupun pemain lain, karena bukan cuma saya saja yang ingin, tetapi semua pemain pasti menginginkan untuk membela negaranya sendiri. Dan saya melihat sekarang timnas Indonesia. Kedatangan John Hartman ke kursi pelatih timnas Indonesia bukan sekadar pergantian nama di pinggir lapangan. Ini adalah titik balik. Ini adalah riset besar-besaran. Dan yang paling menarik, ini adalah era di mana masa lalu bisa ditebus. Dalam sepak bola, pergantian pelatih seringkali berarti satu hal. Semua pemain kembali ke garis start yang sama. Tak peduli seberapa sering kamu dipanggil sebelumnya. Tak peduli seberapa lama kamu menghilang. Jika cocok dengan filosofi pelatih baru, pintu timnas bisa kembali terbuka. Dan di era John Hartman ini, ada 3 nama lama yang kembali mencuat ke permukaan. 3 pemain yang sempat tersingkir, sempat dilupakan, bahkan sempat dianggap selesai. Namun kini, takdir mereka bisa berubah. Siapa saja mereka? Inilah 3 pemain timnas Indonesia yang berpeluang besar comeback di era John Hartman. 1. Elkan Bagot, tembok yang terlupakan. Nama pertama adalah sosok yang sebenarnya tak pernah benar-benar kalah kualitas, namun perlahan menghilang dari radar. Elkan Bagot. Bek setinggi 196 cm ini terakhir kali mengenakan seragam merah putih di Piala Asia 2023. Setelah itu namanya seolah menguap. Tak ada pemanggilan, tak ada klarifikasi. Hanya sunyi. Padahal jika bicara soal kebutuhan timnas Indonesia hari ini, Elkan adalah profil yang langka. Postur tinggi, kuat dalam duel udara, tenang membaca permainan, dan yang terpenting, terbiasa dengan kerasnya sepak bola Inggris. Di era sebelumnya, timnas Indonesia sering kewalahan menghadapi bola mati, corner, free kick, crossing silang dari sayap, masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Dan disinilah John Hartman masuk dengan filosofinya. Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat mengandalkan aspek fisik dan struktur pertahanan. Saat menangani Kanada, ia membangun tim yang disiplin, kuat, dan dominan secara duel. Untuk pelatih seperti Hartman, pemain seperti Elkan Bagot bukan sekadar opsi, melainkan aset. Bayangkan skema 3 back atau 4 back, dengan satu figur jangkung yang menjadi pemimpin duel udara, menjadi benteng terakhir, menjadi target saat bola mati ofensif. Tambahkan satu faktor penting lainnya, keduanya sama-sama berakar dari sepak bola Inggris. Bahasa sepak bola mereka sama, budaya latihan mereka sefrekuensi, dan itu bisa mempercepat adaptasi Elkan di era baru ini. Jika John Hartman mencari tembok pertahanan sejati, maka memanggil kembali Elkan Bagot bukan hanya logis, tapi hampir tak terhindarkan. 2. Ezra Walian, kebangkitan yang terlambat atau tepat waktu. Nama kedua mungkin paling mengejutkan, Ezra Walian. Pemain yang pernah dielu-elukan, namun kemudian perlahan tersingkir tanpa banyak perlawanan. Terakhir kali Ezra membela timnas Indonesia adalah Piala AFS 2021. Setelah itu, ia seperti kehilangan tempat, bukan karena kualitas, tapi karena sistem. Namun, sepak bola selalu memberi satu hal, kesempatan kedua. Musim ini bersama Persik Kediri, Ezra tampil luar biasa. Dalam 14 pertandingan, ia mencatatkan 5 gol dan 6 assist. Statistik yang tak bisa diabaikan. Statistik pemain yang sedang on fire. Lebih dari sekedar angka, Ezra menunjukkan hal yang sangat disukai John Hartman, kecerdasan bergerak tanpa bola. Ia mobile, cepat membaca ruang, tahu kapan turun menjemput bola dan kapan menusuk ke kotak penalti. Dalam sistem pressing dan transisi cepat ala Hartman, pemain seperti Ezra adalah penghubung antar lini. Bukan striker murni, bukan winger murni, tapi playmaker modern yang fleksibel. Saat timnas butuh pemain yang bisa mengubah tempo, membuka ruang di tengah blok lawan, dan membuat keputusan cepat di sepertiga akhir, nama Ezra Walian layak kembali diperhitungkan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Ezra pantas, melainkan apakah timnas Indonesia berani mengabaikan pemain seproduktif ini. 3. Sadil Ramdhani, senjata sayap yang siap meledak lagi. Nama ketiga adalah pemain yang sangat dikenal publik, Sadil Ramdhani. Sudah 2 tahun Sadil tak mengenakan seragam Garuda, padahal ia pernah menjadi langganan starter. Diandalkan Luis Milla, dipercaya Sintayong.
Kini bersama Persib Bandung, Sadil kembali menemukan stabilitas dan kedewasaan dalam bermain. Sebagai bagian dari skuad juara bertahan, ia tak lagi sekedar mengandalkan flair, tapi juga disiplin dan efektivitas. Dan jika bicara gaya bermain John Herdman, Sadil adalah profil winger ideal. Direct, cepat, berani duel 1 lawan 1, tak kenal lelah menyisir sisi lapangan. Dalam sistem pressing dan transisi cepat ala Herdman, pemain seperti Sadil adalah pemicu kaos bagi pertahanan lawan. Satu sprint bisa mengubah situasi, satu dribble bisa memaksa pelanggaran, satu crossing bisa berujung gol. Herdman sangat menyukai pemain sayap yang agresif dan berani mengambil resiko. Dan Sadil punya semua atribut itu. Jika diberi struktur yang jelas dan peran yang spesifik, Sadil Ramdhani bisa kembali menjadi senjata mematikan timnas Indonesia. Era baru, kesempatan terakhir. Era John Herdman adalah era kesempatan kedua, namun juga bisa menjadi kesempatan terakhir. Elkan Baget dengan tembok fisiknya, Ezra Walian dengan kreativitas dan kecerdasannya, Sadil Ramdhani dengan kecepatan dan daya ledaknya. 3 nama, 3 karakter berbeda, 1 kesempatan yang sama. Kini semuanya kembali ke satu titik. Apakah mereka siap membuktikan diri? Karena di era baru ini, tak ada lagi pemain lama atau pemain baru. Yang ada hanya satu kategori, siapa yang paling cocok dan paling lapar untuk membela Garuda. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.